Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ya jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alam Salim. Ya, untuk video pembelajaran kali ini saya akan memberikan materi tentang vektor bagian pertama. Ya, vektor bagian pertama itu membahas tentang definisi vektor. Ya, ini definisi vektor. Ya, ini jadi vektor itu ada di pelajaran matematika dan fisika. Jadi ini yang saya bawakan adalah vektor matematika. Ya, saya langsung dengan pembahasan materinya dulu. Ya, definisi vektor. Ya, salah satu manfaat vektor matematika dalam kehidupan kita adalah ini penggunaan GPS, ya, Global Position System. Ya, ini GPS penggunaan dari vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika kita sedang membutuhkan petunjuk arah suatu tempat, maka kita dapat menggunakan GPS ya dari HP. Sekarang kan untuk menentukan tempat atau mencari tempat dengan mudah, kita tinggal menggunakan Google Maps yang menggunakan sistem GPS dari Android. Ya, GPS ini akan menentukan letak lokasi yang kita tuju dengan bantuan satelit. Ya, tanpa membutuhkan waktu yang lama, ya dengan menggunakan GPS ini kita tidak membutuhkan waktu yang lama, kita bisa menentukan lokasi yang akan kita tuju. Ya, ini manfaat dari vektor dalam kehidupan sehari-hari melalui aplikasi Android di GPS. Ya, dalam kehidupan sehari-hari yang saya berikan ini kisah penggunaan dari vektor. Ya, Budi ditugaskan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian tiba-tiba mendapat pesan singkat dari temannya. Ya, ini kisah ini. Budi, kamu sekarang di mana? Ya, Budi menjawab, saya berada di tempat berjarak 15 km dari rumahku. Ya, atau misalnya dari kantornya. Ya, jelasnya ini apakah informasi dari Budi ini sudah cukup? Ya, jelasnya kalau kita seperti ini, informasi dari Budi 15 km dari rumahnya atau dari kantornya, ya jelasnya kita bisa meraba-raba 15 km dari rumahnya atau dari kantornya. Bisa saja ya kemungkinan posisi Budi seperti ini. Ya, misalkan ini rumah atau kantornya Budi, ya kita bisa saja meraba-raba karena ini dia punya pesan singkatnya Budi hanya berjarak 15 km dari rumahnya. Ya, ini 15 km kita punya perkiraan, maka bisa saya posisi Budi ya di sini semua. Pokoknya 15 km dari rumahnya. Ya, 15 km dari rumahnya. Ya, jelasnya informasi yang diberikan Budi jelasnya adalah informasi yang kurang lengkap. Ya, kasus ini jelasnya menggunakan konsep dasar tentang vektor. Ya, untuk melengkapi informasi yang diberikan dari yang dibutuhkan dari Budi atau dari teman Budi, maka dibutuhkan dua pertanyaan. Ya, pertanyaan yang harus sebenarnya yang dijawab itu adalah berapa besar atau jaraknya dan kemana arahnya. Ya, kalau seperti arahnya tidak ada, hanya jaraknya atau besarnya saja yang diberikan. Sementara arahnya tidak ada, sehingga kita bisa meraba-raba di mana letaknya posisi si Budi sekarang. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh kisah penggunaan dari vektor, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini vektor itu didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi vektor itu adalah yang mempunyai besar atau nilai serta arahnya. Jadi ada nilai atau arahnya, nilai atau besar serta arahnya supaya bisa tahu posisinya. Ya, ke arah utara atau ke arah barat 15 km dari ke barat dan seterusnya supaya jelas kita tahu di mana letaknya Budi. Jadi inilah definisi dari vektor dan penggunaan sehari-hari. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar serta arah. Yaitu yang dimaksud dengan vektor. Ya, selanjut materinya. Ya, bagi anak-anakku yang baru bergabung di channel ini, silakan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, jangan lupa dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, diperhatikan gambar. Ya, kita masuk materi inti tentang vektor. Ya, ini ada arah. Ya, jelas arahnya ini adalah contoh dari vektor. Ini ada titik A ke titik B. Ya, pada gambar di samping ruas garis berarah A ke B. Ya, ini arahnya, maka saya berikan panas ini berarti dari A ke B. Dari A ke B berarah namanya A ke B. Misalkan ruas garis AB disebut dengan vektor V. Ini kita misalkan dengan vektor V.
Ya, vektor P itu pangkalnya di titik A, pangkal atau awalnya di titik A, kemudian ujungnya di titik B, akhirannya ditutup di titik B, atau ujungnya di titik B. Berarti dia startnya dari A ke B. Ya, dalam bentuk matriks vektor V dapat dituliskan, ya dalam bentuk matriks dapat dituliskan seperti ini. Vektor V ini dapat dituliskan, ini vektor V itu sama dengan vektor A ke B. Arahnya tidak boleh terbalik, B ke A. Ya, A ke B, karena panahnya ke sana berarti A ke B. Itu yang di atas adalah selalu komponen X, kemudian yang di bawah adalah komponen Y-nya. Jadi ingat yang di atas komponen X. Jadi kita nanti akan menggunakan koordinat kartesius. Ini untuk yang bidang. Ya, diperhatikan untuk komponen X, ya unsur yang komponen X-nya itu diperhatikan jika arahnya ke kanan, ya karena X kan ada ke kanan dan ke kiri. Yang kalau sumbu X itu berarti hanya yang horizontal. Baris horizontal seperti ini ada ke kanan dan ada ke kiri. Kalau dia ke kanan maka tandanya positif. Ya, kalau dia ke sana ke kanan berarti dia positif. Kemudian sebaliknya jika dia ke kiri maka tandanya negatif. Ya, tandanya negatif. Ini untuk komponen X. Yang di atas komponen X yang akan kita isi nantinya dengan penggunaannya jadi cukup mudah nantinya. Untuk komponen Y, jika arahnya ke atas, ya karena sumbu Y itu berarti yang vertikal, yang naik turun. Kalau dia ke atas itu berarti bertanda positif. Kalau ke atas dia positif. Kemudian kalau ke bawah maka tandanya negatif. Ya, kalau dia turun berarti tandanya negatif. Ya, ini pengantar dasar tentang definisi matriks. Ya, kita lanjut dengan contoh soalnya. Ya, contoh yang pertama. Ya, ini gambar diagram kartesius, saya tidak lengkapi dengan nilai-nilainya. Ya, nyatakan vektor Mn dalam bentuk matriks kolom. Ini ada vektor MKN, arahnya seperti ini, jangan terbalik. Ya, nyatakan vektor Mn ini dalam bentuk matriks kolom. Ya, MKN. Ya, ini ada panahnya. Ini berarti dari sini ke sini ini panahnya. Startnya di atau titik awalnya di M atau pangkalnya, kemudian titik akhirnya di N atau ujungnya. Ya, diperhatikan gambar ini. Ya, selalu kita menentukan dulu ini Mn itu adalah ada komponen X dan ada komponen Y. Ya, untuk komponen X ya diperhatikan yang horizontal. Karena di sini titik pangkalnya kita akan menuju ke sini, berarti kita perhatikan kita berarti berjalan ke sini. Kemudian turun. Ya, berjalan ke sini itu berarti arahnya ke kanan. Ya, ke kanan sebanyak berapa langkah? Ya, seperti ini diperhatikan. Ya, untuk komponen X ya 1 2 3 4 5 6. Jadi kita ke kanan sebanyak 6 langkah. Karena ke kanan itu berarti positif. Ya, ke kanan berarti dia positif. Sebanyak 6 berarti positif 6. Ya, positif 6. Setelah itu menuju ke N. Ya, menuju ke N lagi, ini sumbu Y lagi yang naik turun. Ya, jelasnya kita turun. Itu berarti atau ke bawah itu berarti dia minus. Ya, sebanyak ya komponen Y-nya kita perhatikan, hitung 1 2 3. 1 2 3. Turun 3 itu berarti komponen Y-nya itu adalah min 3. Turun sebanyak 3 atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti min. Jadi ingat saja, kalau sumbu X-nya ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau sumbu Y-nya kalau dia ke atas positif, ke bawah negatif. Ya, tinggal menghitung seperti saja. Ya, sehingga vektor Mn dinyatakan dalam bentuk vektor kolom itu adalah 6, min 3 atau 6 min 3. Ya, kalau koordinat kartesiusnya nanti 6, min 3. Ini vektor kolom. Kalau vektor baris berarti 6 min 3. Ya, ini. Ya, ini contoh pertama, ya cukup mudah. Ya, tinggal kita menghitung saja seperti ini. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Gambarlah vektor berikut pada koordinat kartesius. Ya, suruh menggambar ini vektor AB, arah AB, A ke B. Min 2, 4. Dan nomor 2 vektor U itu sama dengan min 5, min 1. Ya, ini cukup mudah asalkan kita paham arah-arahnya. Ya, untuk yang nomor 1 min 2,4 atau min 24. Yang di atasnya adalah min 2 adalah komponen X-nya. Ya, komponen X-nya ya, semisalkan sambil titik seperti ini, ada titik. Ya, kita misalkan karena di sini
awalnya berarti itu adalah titik A. Ya, titik A. Kemudian ini diperhatikan komponen X-nya min 2, itu min 2 berarti ke kiri. Ya, X-nya ke kiri. Dia ke kiri. Sebanyak 2 langkah. Ya, 1 2. Itu karena dia min 2 X-nya. Kemudian yang di bawah adalah komponen Y. Komponen ini positif berarti dia naik ke atas sebanyak 4. Ya. Jadi naik 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya, naik 4. Sehingga diperoleh titik akhirnya atau titik B. Ya, titik akhirnya adalah titik B di sini. Ya. Ya, maka diperolehlah vektor A ke B seperti ini. Ya, ini gambarnya vektor arah AB min 2 4. Seperti ini gambarnya. Ya, cukup mudah asalkan dipaham mana sumbu X dan mana sumbu Y. Ya, kita lanjut dengan vektor U. Ya, vektor U bentuk kolomnya komponen kolomnya min 5 min 1. Yang X-nya min 5 dan Y-nya min 1. Ya, diperhatikan lagi untuk menggambarnya. Jadi sembarang saja kita ambil titik di mana titik awalnya. Ya, sembarang kita ambil di mana letak titik awalnya. Jadi sengaja koordinat kartesiusnya saya hilangkan dia punya nilai-nilai. Ya, karena sembarang saja. Ya, asalkan dipaham bentuknya seperti ini. Ya, diperhatikan min 5. Yang kita cari dulu yang di atas adalah komponen X-nya. Karena dia min berarti dia ke kiri. Dia ke kiri sebanyak 5 langkah. Ya, 1 2 3 4 5. Ya, seperti itu 5 langkah. Kemudian yang di bawah ini adalah komponen Y. Komponen Y kalau dia min berarti dia turun. Turun sebanyak 1 karena sini min 1. Ya, seperti itu saja. Jadi dia turun min 1. Ya, turun 1 langkah. Nah, seperti itu sehingga diperoleh titik akhirnya atau ujungnya di sini. Ya, maka gambar dari vektor U, ya kita hubungkan saja dari titik awal ke titik akhir. Ya, inilah dari gambar dari vektor U yang dimaksud. Ya, cukup mudah. Definisi dari atau dasar dari vektor. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.